Anda mungkin berpikir sudah tidak ada cara lain lagi, tetapi bagaimana jika saya katakan ini? Saat ini juga di dalam kulkas Anda, mungkin ada sayuran yang sangat umum, yang bisa jadi baru Anda beli kemarin, tetapi Anda salah dalam mengonsumsinya. Dan jika Anda memakannya dengan benar, Anda dapat menurunkan gula darah hingga 35% tanpa perlu menambah obat, bahkan mungkin bisa mengurangi dosis obat Anda. Apakah Anda akan percaya? Yang saya bicarakan adalah kubis, tapi jangan matikan video ini. 90% dari kita, orang Indonesia, salah dalam mengonsumsi kubis. Dengan merebus, mengukus, atau membuatnya menjadi asinan, Anda hampir sepenuhnya menghancurkan senjata di dalam kubis yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Nutrisi cerdas. Halo, saya Dr. Budi Santoso. Dalam video hari ini, saya akan mengungkapkannya kepada Anda. Pertama, alasan mengapa National Cancer Institute Amerika Serikat memilih kubis sebagai makanan terbaik untuk melawan penyakit dan mengapa kubis jauh lebih kuat daripada obat penurun gula darah. Kedua, 3 langkah sederhana untuk mengonsumsi kubis dengan benar. Jika Anda mengingat 3 hal ini saja, gula darah Anda akan turun dari hari ke hari. Ketiga, mengapa harus kubis mentah? Dan mengapa kubis yang direbus atau dibuat asinan tidak akan berhasil? Anda akan sangat terkejut saat mendengar alasannya. Dan terakhir, saya akan memberikan solusi spesifik bagi mereka yang giginya lemah, perut kembung, atau menderita penyakit asam lambung, sehingga siapapun dapat memanfaatkan kubis, apapun kesulitannya. Sebelum memulai, jika Anda atau keluarga Anda khawatir tentang gula darah atau diabetes, atau hanya ingin hidup lebih sehat di usia 50, 60, atau 70-an, tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan juga notifikasinya. Setiap hari, saya akan membagikan tips kesehatan yang benar-benar bermanfaat dan berbasis bukti ilmiah untuk masyarakat Indonesia parubaya dan lansia. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, pastikan untuk menekan tombol suka. Sekarang, sebagai tanda ketertarikan Anda pada kesehatan, atau untuk memberitahu dari mana Anda menonton video ini, silakan tinggalkan angka keberuntungan 7 di kolom komentar. Kisah ini dimulai dari seorang dokter di Jepang. Ia adalah seorang ahli terkemuka di bidang obesitas dan diabetes yang diakui oleh komunitas medis. Ia telah melihat begitu banyak lansia berjuang melawan gula darah tinggi, gagal mengelola diet, mereka tidak peduli bagaimana caranya, dan akhirnya bergantung pada obat seumur hidup. Hatinya sakit setiap kali melihat harapan mereka perlahan-lahan memudar. Jadi, ia memutuskan untuk mencari solusi yang benar-benar dapat diterapkan. Sebuah metode yang sangat sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, tanpa perlu menghitung kalori satu persatu, dan tanpa harus menderita menahan lapar. Setelah ratusan kali melakukan eksperimen ketat dengan berbagai sayuran seperti wortel, mentimun, dan selada, ia akhirnya menemukan permata itu. Itulah kubis mentah. Semua orang yang berpartisipasi dalam eksperimen mengatakan hal yang sama. Kubis membuat mereka merasa kenyang paling lama, mudah dimakan, dan yang terpenting, efeknya paling luar biasa. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Sejak memperkenalkan metode ini dalam perawatannya, tingkat keberhasilannya meroket luar biasa. Lebih dari 90% orang yang mempraktekannya berhasil menurunkan berat badan, dan gula darah mereka turun secara signifikan. Banyak orang berhasil keluar dari ambang batas berbahaya diabetes, dan tidak lagi hidup dalam ketakutan akan komplikasi. Tahukah Anda apa yang paling menakjubkan dari metode ini? Kesederhanaannya yang luar biasa. Anda hanya perlu makan kubis mentah sebelum makan. Itu saja. Tidak perlu membawa kalkulator untuk menghitung kalori. Tidak perlu persiapan rumit dengan menimbang, dan sama sekali tidak perlu menahan lapar. Kubis mengisi perut Anda, membuat Anda merasa kenyang lebih lama, dan yang terpenting, memiliki enzim pemecah pati yang jauh lebih unggul dari sayuran manapun, sehingga secara alami menurunkan berat badan sambil mengontrol gula darah. Sekarang Anda sudah cukup memahami asal-usul metode ajaib ini. Namun, hanya sekadar makan kubis saja sama sekali tidak cukup. Anda harus memahami dengan tepat mengapa kubis memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Mulai sekarang, saya akan mengupas satu persatu semua harta karun nutrisi yang tersembunyi di dalam kubis yang tampak biasa ini. Untuk membantu Anda lebih memahaminya, saya jelaskan bahwa kubis mengandung enzim khusus. Agar mudah diingat, saya akan menyebutnya enzim pemecah pati. Enzim ini memiliki kemampuan luar biasa, yaitu memecah karbohidrat dan rantai pati di dalam lambung sebelum mereka berubah menjadi gula dan mengalir deras ke dalam aliran darah Anda. Itulah mengapa kubis mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Namun,
ada satu hal yang sangat penting yang harus Anda perhatikan. Enzim misterius ini hancur total oleh panas tinggi. Itulah sebabnya kubis rebus, kubis tumis, atau bahkan asinan yang lezat dan bergizi tinggi sekalipun tidak memiliki efek pengendalian gula darah seefektif kubis mentah. Tapi ini baru puncak gunung es. Kubis kaya akan vitamin yang sangat kurang pada sebagian besar orang Indonesia, yaitu vitamin C. Tahukah Anda bahwa dengan hanya makan 3 hingga 4 lembar daun kubis besar sehari, Anda sudah hampir memenuhi kebutuhan harian Anda? Vitamin C tidak hanya menjaga elastisitas kulit agar tidak kendur saat berat badan turun, tetapi juga berperan besar dalam mencegah flu, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan terutama menghilangkan radikal bebas berbahaya yang merusak pembuluh darah setiap hari. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda satu rahasia yang tidak banyak orang tahu. Kubis mengandung vitamin yang sangat istimewa, karena nama ilmiahnya sulit. Saya akan menyebutnya vitamin pelindung lambung. Vitamin ini pertama kali ditemukan dalam kubis, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan tukak lambung, mengurangi sekresi asam lambung, dan melindungi lapisan lambung dari kerusakan. Apakah Anda sering merasa mulas setelah makan? Apakah Anda sering mengalami reflux atau gangguan pencernaan? Ini bisa menjadi tanda peringatan maag atau tukak lambung, yang sangat umum terjadi pada usia di atas 50 tahun. Yang lebih berbahaya adalah ketika stres jangka panjang dikombinasikan dengan penyakit lambung, gula darah bisa melonjak 100 hingga 200 poin dalam waktu singkat. Kubis dapat sangat membantu memutus lingkaran setan yang menakutkan ini. Dan ini belum berakhir. Hati, organ detoksifikasi paling penting di tubuh kita, juga mendapat perlindungan luar biasa dari kubis. Dalam masyarakat modern, hati kita menanggung beban yang luar biasa karena makanan berminyak, daging merah, dan seringnya konsumsi alkohol. Pelemakan hati adalah penyakit senyap yang mengancam jutaan orang Indonesia, dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan sirosis dan kanker hati. Kubis adalah teman setia yang sangat membantu mengaktifkan enzim hati, meningkatkan metabolisme, membersihkan hati, dan memulihkan fungsinya. Dan ada satu kabar baik bagi Anda yang khawatir dengan tulang dan sendi. Kubis kaya akan vitamin K yang sangat penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Apakah sendi lutut Anda sering sakit atau sulit menaiki tangga? Apakah tangan dan kaki Anda terasa kesemutan atau kaku saat bangun di pagi hari? Ini bisa menjadi sinyal bahwa kepadatan tulang Anda menurun. Kubis juga mengandung kalsium dan kalium. Kalsium baik untuk kesehatan tulang dan gigi, dan terutama kalium adalah mineral berharga yang membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah stroke. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah kemampuan anti kanker kubis. Kubis mengandung senyawa khusus yang saya sebut komponen anti kanker alami. Senyawa ini juga ditemukan di sayuran silangan lain seperti brokoli atau selada air. Tetapi dalam kubis, ia ada dalam bentuk prekursor yang lebih aman dan hanya berubah menjadi bentuk aktif yang kuat saat dicerna di usus. Zat ini membantu mencegah sel abnormal berkembang menjadi kanker dan membantu menghilangkan karsinogen yang sudah ada di dalam tubuh. Menurut penelitian di Amerika dan Eropa, orang yang banyak mengonsumsi sayuran silangan memiliki risiko terkena kanker lambung, paru-paru, usus besar, dan esofagus yang jauh lebih rendah. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kubis juga sangat membantu kesehatan otak. Dalam pengobatan tradisional timur, kubis telah lama dianggap sebagai obat berharga yang mengisi kembali energi dan darah, serta memperkuat 5 organ utama, dan secara khusus dikenal baik untuk lansia dengan stamina yang lemah. Kedokteran modern juga telah sepenuhnya membuktikan fakta ini. Kubis mengandung antioksidan kuat yang mencegah degenerasi sel otak, meningkatkan daya ingat, dan membantu mencegah demensia, ketakutan terbesar bagi para lansia. Jika Anda sering lupa barang, sulit mengingat nama, atau merasa konsentrasi menurun, saya sangat merekomendasikan untuk mulai makan kubis hari ini. Sekarang saya tahu Anda sedang berpikir, terdengar bagus, tapi bagaimana cara melakukannya secara spesifik? Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda langkah demi langkah. Begitu sederhana, bahkan seorang anak pun bisa mengikutinya. Tapi sebelumnya, saya ingin menceritakan satu eksperimen ilmiah yang sangat menarik yang dilakukan di Jepang. Para peneliti melakukan eksperimen selama 5 hari terhadap puluhan mahasiswa kedokteran. Mereka diminta untuk makan berbagai jenis sayuran sebelum makan wortel, mentimun, selada, tomat, bawang, dan mengevaluasi berapa lama rasa kenyang bertahan, apakah perut mereka nyaman, dan yang terpenting, apakah mereka ingin terus makan sayuran itu setiap hari. Hasilnya mengejutkan semua peneliti. Bukan wortel yang kaya vitamin A, bukan selada segar, bukan pula tomat yang lezat. Kubis mentahlah yang menjadi pemenang mutlak.
Semua mahasiswa sepakat bahwa kubis memberikan rasa kenyang paling lama, paling mudah dimakan, dan yang terpenting, mereka merasa tidak akan bosan memakannya setiap hari. Tapi ceritanya tidak berakhir di sini. Para peneliti terus mengajukan pertanyaan penting. Berapa banyak yang harus dimakan? Dipotong besar atau kecil? Berapa menit sebelum makan harus dikonsumsi? Setelah ratusan eksperimen yang teliti, mereka akhirnya menemukan formula emas. Makan seperempat kubis utuh, sekitar 200 gram, yang dipotong menjadi potongan besar sekitar 5 cm tepat sebelum makan. Dan hal yang menakjubkan terjadi. Sejak menerapkan metode ini dalam praktik klinis, tingkat keberhasilannya meroket hingga sulit dipercaya, mencapai lebih dari 90%. Saya akan memperkenalkan dua studi kasus nyata agar Anda dapat lebih memahami efektivitas metode ini. Cerita pertama adalah tentang Ibu Sari, seorang wanita berusia 60 tahun yang tinggal di Jakarta. Ibu Sari telah mencoba berbagai diet seperti puasa, olahraga intensitas tinggi, dan teh detox, tetapi tidak ada yang berhasil, dan berat badannya tetap pada tingkat yang berbahaya. Dalam keputusasaan, ia diperkenalkan dengan metode diet kubis oleh seorang kenalan dan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Hanya dalam 1 bulan, berat badannya turun 3 kilogram. Yang terpenting, ia tidak merasa lapar atau stres seperti diet sebelumnya. Cerita kedua lebih dramatis. Bapak Agus adalah seorang pengusaha berusia 30 tahun dengan gula darah pasca makan mencapai lebih dari 400. Ini adalah angka yang sangat berbahaya, dan dokter memperingatkan risiko komplikasi serius. Meskipun mengonsumsi berbagai obat, kontrol gula darahnya tidak mudah. Dalam situasi putus asa, ia memulai diet kubis, dan keajaiban terjadi. Gula darahnya mulai turun perlahan, dan sekarang berada dalam rentang yang sepenuhnya aman. Ia tidak lagi harus gemetar karena risiko komplikasi diabetes. Sekarang saya akan mengungkap formula emas yang telah berhasil dipraktekkan oleh ribuan orang di Jepang. Jika Anda hanya mengingat 3 langkah sederhana ini, gula darah Anda akan mulai turun sedikit demi sedikit setiap hari. Langkah 1. Jumlah kubis yang tepat. Ini adalah bagian yang sangat penting yang sering membingungkan banyak orang. Jumlah kubis yang paling sesuai untuk satu kali makan adalah seperempat kubis utuh atau sekitar 200 gram, setara dengan 1 mangkuk penuh kubis. Jika Anda mempraktekannya 3 kali sehari pagi, siang, dan malam, Anda akan membutuhkan total setengah kubis. Mungkin terdengar banyak, tetapi sebenarnya sangat mudah dilakukan. Dan ada satu kabar baik lagi. Jika Anda merasa sedikit lapar di antara waktu makan, tidak masalah untuk makan beberapa potong kubis lagi sebagai camilan sehat. Rasa lapar berkurang dan berat badan tidak akan bertambah. Langkah 2. Ukuran potongan. Dengarkan ini baik-baik. Kubis harus dipotong menjadi potongan besar sekitar 5 cm, seukuran ibu jari Anda. Mengapa harus dipotong besar? Karena jika besar, Anda harus mengunyahnya lebih lama dan lebih lambat. Inilah kunci kesuksesan. Jika Anda merasa repot menggunakan pisau, tidak apa-apa untuk merobeknya dengan tangan. Yang penting adalah menjaga ukurannya. Bagi mereka yang giginya lemah dan sulit mengunyah potongan besar, Anda bisa mengirisnya sedikit lebih tipis. Tapi tolong berjanjilah satu hal. Anda harus mengunyahnya jauh lebih lambat dan lebih lama. Jangan pernah menelannya dengan terburu-buru. Langkah 3. Waktu mengunyah. Ini adalah langkah paling penting yang sering dilewatkan banyak orang. Anda harus mengunyah kubis secara menyeluruh selama minimal 10 menit, tanpa garam, tanpa bumbu. Hanya kubis mentah apa adanya. Awalnya mungkin terasa hambar, tetapi saat Anda mengunyah perlahan, Anda akan mulai merasakan rasa manis alami yang lembut dari kubis. Seberapapun laparnya Anda, jangan pernah makan dengan tergesa-gesa. Ingatlah selalu, dibutuhkan sekitar 15 hingga 20 menit dari saat Anda mulai makan hingga otak menerima sinyal kenyang. Jadi, mengunyah kubis selama 10 menit adalah waktu yang Anda gunakan untuk menipu otak Anda agar berpikir bahwa Anda sudah makan banyak. Dan ada rahasia luar biasa di sini juga. Kubis mentah secara alami renyah dan alot, tidak selembut selada atau bayam. Anda tidak bisa menelannya jika tidak dikunyah dengan cukup. Berkat tekstur inilah Anda akan mengunyah lebih lama. Dan semakin lama Anda mengunyah, semakin kuat pusat kenyang dirangsang. Akibatnya, saat Anda makan hidangan utama, perut Anda sudah setengah terisi, sehingga Anda secara otomatis makan lebih sedikit tanpa perlu memaksakan diri. Sekarang saya akan memberitahu Anda satu rahasia yang bahkan banyak dokter tidak tahu. Setelah makan kubis, jangan pernah langsung makan nasi putih. Anda harus makan dengan urutan berikut: kubis mentah, sayuran rebus atau salad, daging, ikan, telur, dan terakhir nasi serta kuah sup.
Mengapa? Karena serat makanan dalam kubis menciptakan lapisan pelindung di dinding lambung, menyerap sebagian gula dari nasi dan makanan lain, dan mencegahnya diserap dengan cepat ke dalam aliran darah. Inilah sebabnya, mengapa orang yang makan dengan urutan yang benar mengalami kenaikan gula darah yang lambat dan lembut, sementara orang yang makan dengan urutan yang salah mengalami lonjakan gula darah seperti anak panah. Luar biasa. Anda telah memahami 3 langkah emas untuk mempraktekkan metode ini. Tapi tunggu sebentar. Saya tahu banyak dari Anda berpikir, saya lebih suka kubis rebus atau membuat asinan lebih enak. Ini adalah kesalahan yang sangat berbahaya yang harus segera saya peringatkan. Jika Anda makan dengan cara yang salah, Anda akan kehilangan hampir semua manfaat kubis. Saya akan menjelaskannya secara rinci. Untuk memastikan Anda benar-benar memahaminya, saya akan menceritakan sebuah penelitian nyata yang dilakukan di Jepang. Para peneliti membagi peserta menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama makan kubis mentah, kelompok kedua makan kubis rebus, dan kelompok ketiga makan kubis tumis. Ketiga kelompok mengonsumsi jumlah kubis yang sama selama 3 bulan. Hasilnya mengejutkan komunitas medis. Kelompok yang makan kubis mentah mengalami penurunan gula darah rata-rata sebesar 35%. Sementara kelompok kubis rebus hanya 12%, dan kelompok kubis tumis hanya 8%. Perbedaannya sangat besar, hampir 4 kali lipat. Jadi, apa yang terjadi? Jawabannya terletak pada para pejuang tak terlihat di dalam kubis. Enzim pemecah pati. Anggap saja enzim-enzim ini sebagai prajurit pemberani yang menyerang dan memecah rantai pati di dalam lambung Anda. Mereka berperan mencegah pati berubah menjadi gula sebelum mengalir ke dalam darah. Tapi inilah fakta yang menakutkan. Prajurit-prajurit ini sangat lemah terhadap suhu tinggi. Begitu suhu melebihi 60 derajat Celcius, yaitu suhu yang hanya sedikit hangat. Hampir semua enzim lenyap sepenuhnya. Menurut penelitian di Jerman dan Swiss, pada suhu 65 derajat, 70% enzim pemecah pati dalam kubis sudah kehilangan aktivitasnya, dan pada 75 derajat, angka itu meningkat menjadi 90%. Dan apa yang terjadi jika Anda merebus kubis dalam air mendidih 100 derajat? Sayangnya, hampir tidak ada enzim yang bertahan hidup. Pada titik ini, kubis rebus Anda hanyalah gumpalan sayuran lunak yang hanya menyisakan serat, sementara senjata terkuatnya untuk mengendalikan gula darah telah hilang. Dan sekarang banyak dari Anda mungkin berpikir, lalu bagaimana dengan asinan atau kimchi? Kimchi juga terbuat dari kubis, kan? Pertanyaan yang sangat bagus. Sejujurnya, kimchi sangat lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan berkat proses fermentasinya, tetapi dalam hal pengendalian gula darah, itu tidak dapat menggantikan kubis mentah. Mengapa? Karena meskipun proses fermentasinya tidak melibatkan suhu tinggi, garam dan asam yang dihasilkan dari fermentasi mengubah sifat enzim pemecah pati dan secara signifikan mengurangi aktivitasnya. Selain itu, kimchi umumnya tinggi garam, dan garam meningkatkan tekanan darah, jadi harus diwaspadai oleh para lansia. Sebuah penelitian dari National Institute of Nutrition Amerika membandingkan aktivitas enzim pada kubis mentah, sauerkraut mirip asinan kubis, dan kubis yang dimasak. Hasilnya adalah kubis mentah mempertahankan 100% enzimnya, sauerkraut hanya menyisakan 25,30%, dan kubis yang dimasak hampir nol. Angka-angka ini berbicara sendiri, bukan? Namun saya sangat memahami kekhawatiran Anda. Apakah aman makan kubis mentah? Apakah tidak ada bakteri? Jawabannya adalah, selama dicuci bersih, itu sepenuhnya aman. Cuci kubis di bawah air mengalir dan buang satu lapisan daun terluar, maka Anda bisa memakannya dengan tenang. Daun kubis melekat erat, sehingga risiko kontaminasi bakteri jauh lebih rendah dibandingkan sayuran berdaun tipis, seperti selada atau bayam. Jadi, apa kesimpulannya? Jika Anda benar-benar ingin mengontrol gula darah dengan benar dan memaksimalkan kekuatan kubis, hanya ada satu pilihan, makan mentah. Semua metode memasak seperti merebus, menumis, mengukus, atau membuat asinan akan sangat mengurangi efektivitasnya. Ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi fakta yang telah dibuktikan oleh puluhan penelitian ilmiah di negara-negara maju. Saya tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Kubis mentah terlalu hambar, bagaimana saya bisa memakannya setiap hari? Benar, banyak orang menyerah sejak hari pertama karena tidak tahan dengan rasa hambar kubis mentah. Namun, hari ini saya akan memberitahu Anda rahasia yang benar-benar digunakan oleh para ahli gizi di Jepang. Metode ini sangat sederhana, tetapi akan membuat kubis mentah menjadi luar biasa lezat, sehingga Anda akan menantikan waktu makan setiap hari. Rahasia pertama adalah saus ajaib yang mengubah kubis mentah menjadi hidangan lezat.
Tahukah Anda, hanya dengan satu saus yang tepat, kubis mentah bisa menjadi 10 kali lebih enak. Tapi ingat, jangan pernah menggunakan saus yang dijual di pasaran. Saus tersebut mengandung banyak gula dan pengawet yang dapat merusak semua usaha pengendalian gula darah Anda. Sebaliknya, gunakan saus yang sangat mudah dibuat di rumah ini. Cukup campurkan 1 sendok makan cuka apel, setengah sendok makan minyak wijen, sedikit pasta kedelai rendah garam, dan beberapa tetes air lemon. Itu saja. Saus ini tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Menurut penelitian dari Universitas Arizona, cuka apel dapat menurunkan gula darah pasca makan hingga 20%. Ada juga saus lain yang banyak dinikmati orang di Jepang. Haluskan 1 siung bawang putih, lalu campurkan dengan 1 sendok teh madu. Sedikit saja, 1 sendok makan cuka, dan sedikit minyak zaitun. Aroma khas bawang putih, rasa asam yang lembut dan manis yang halus akan membangkitkan selera Anda dan membuat kubis menjadi luar biasa lezat. Rahasia kedua adalah makan kubis bersama teman-temannya agar tidak kesepian. Siapa bilang Anda harus makan kubis sendirian? Anda seharusnya, dan bahkan sangat dianjurkan, memakannya bersama sayuran lain. Tambahkan tomat cherry yang dibelah dua, irisan mentimun, paprika merah dan kuning yang diiris, atau irisan lobak tipis. Menurut penelitian dari Australian Nutrition Institute, makan berbagai macam sayuran berwarna dalam satu hidangan dapat meningkatkan penyerapan nutrisi hingga 40% dibandingkan dengan hanya makan satu jenis. Dan inilah tips yang sangat menarik. Taburkan sedikit biji wijen sangrai di atasnya. Tidak hanya menambah tekstur gurih, tetapi wijen juga memiliki kalsium 9 kali lebih banyak daripada susu, sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang dan sendi para lansia. Rahasia ketiga adalah menghilangkan bau kubis yang tidak sedap. Beberapa orang mungkin sensitif terhadap aroma khas kubis mentah yang kuat. Ada trik keren yang digunakan oleh koki Jepang. Rendam kubis dalam air dingin yang diberi sedikit garam selama sekitar 5 menit, lalu angkat dan tiriskan. Dengan cara ini, bau yang tidak sedap akan hampir hilang, tetapi enzim-enzim penting tetap terjaga. Ada juga cara yang lebih sederhana. Percikan sedikit air lemon ke kubis. Asam dari lemon akan menetralkan bau dan menambahkan aroma segar. Rahasia keempat adalah membiasakan lidah Anda dengan kubis secara perlahan. Jika Anda benar-benar tidak bisa terbiasa dengan rasa kubis mentah, jangan terburu-buru. Gunakan strategi bertahap ini. Pada minggu pertama, campurkan 70% selada dengan 30% kubis. Pada minggu kedua, buat perbandingannya menjadi 50-50. Pada minggu ketiga, ubah menjadi 70% kubis dan 30% selada. Dan mulai minggu keempat, Anda tidak akan punya masalah makan kubis saja. Menurut penelitian psikologi makanan Prancis, otak membutuhkan setidaknya 15 hingga 20 kali pengalaman untuk menerima dan menyukai rasa baru. Jadi bersabarlah, selera Anda pasti akan berubah. Saya sangat sadar bahwa tidak semua orang bisa dengan mudah makan kubis mentah. Banyak orang mengirim pesan kepada saya dengan kekhawatiran seperti ini. Gigi saya lemah, jadi saya tidak bisa mengunyah dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Setelah makan kubis, perut saya kembung dan sangat tidak nyaman. Saya menderita penyakit asam lambung. Bolehkah saya memakannya? Hari ini, saya akan menyelesaikan semua kekhawatiran ini dan memberikan solusi yang sangat spesifik, sehingga Anda dapat memanfaatkan kekuatan kubis dalam kondisi apapun. Masalah nomor satu, gigi saya lemah, jadi sangat sulit mengunyah kubis mentah. Ini adalah masalah yang sangat umum di antara orang-orang berusia di atas 50 tahun. Banyak orang merasa sangat sulit mengunyah potongan kubis besar karena gigi yang lemah atau bahkan ompong. Tapi jangan menyerah. Saya punya 3 solusi hebat. Solusi pertama, alih-alih memotongnya menjadi potongan besar 5 cm, Anda bisa mengirisnya tipis-tipis seperti salad. Tapi ingat, Anda harus mengunyahnya 2 kali lebih lambat dan lebih lama dari biasanya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan 10 menit yang dibutuhkan otak untuk merasa kenyang. Solusi kedua, Anda bisa menggunakan blender untuk membuat jus kubis. Tetapi jangan memblendernya sampai benar-benar halus. Biarkan sedikit kasar dengan butiran-butiran kecil dan harus diminum segera setelah dibuat agar tidak teroksidasi. Menurut penelitian dari Universitas Oxford di Inggris, jika diminum dalam waktu 5 menit setelah di blender, 85% enzim pemecah karbohidrat dalam kubis tetap terjaga. Solusi ketiga adalah untuk mereka yang benar-benar tidak bisa mengunyah. Rendam kubis yang diiris halus dalam air hangat sekitar 40 derajat Celcius selama sekitar 5 menit untuk melembutkannya.
Suhu ini berada dalam rentang aman di mana enzim tetap terjaga. Ini akan membuatnya jauh lebih mudah untuk dimakan. Masalah nomor dua. Setelah makan kubis, perut saya kembung dan terasa penuh. Ini adalah reaksi yang sangat normal ketika usus tiba-tiba bertemu dengan sejumlah besar serat makanan. Kubis mengandung gula kompleks yang tidak dapat dicerna di usus kecil. Dan ketika sampai di usus besar, bakteri baik akan memfermentasinya, menghasilkan gas. Tapi ini bukan pertanda buruk. Sebaliknya, ini adalah bukti bahwa bakteri baik di usus Anda aktif bekerja. Namun saya mengerti ketidaknyamanannya. Solusinya sederhana. Mulailah dengan hanya 1,12 kubis utuh, beradaptasi perlahan selama seminggu, lalu tingkatkan jumlahnya secara bertahap. Setelah 2 hingga 3 minggu, usus Anda akan terbiasa dan gas tidak akan banyak terbentuk lagi. Para ahli gastroenterologi di Jerman merekomendasikan minum teh jahe hangat setelah makan kubis. Jahe sangat efektif dalam mengurangi gas. Atau mengunyah sedikit adas setelah makan juga baik. Ini adalah metode tradisional dari India dan telah terbukti efektif secara ilmiah. Masalah nomor tiga. Saya benar-benar tidak suka rasa kubis mentah. Saya mengerti, selera setiap orang berbeda. Beberapa orang mungkin merasa rasa kubis sedikit pahit atau agak aneh. Tapi percayalah, selera bisa berubah. Menurut penelitian dari American Institute for Taste Science, makan makanan yang sama selama 21 hari berturut-turut akan mengatur ulang selera Anda, sehingga otak menerimanya dan bahkan menyukainya. Jadi tipu otak Anda seperti ini. Pada minggu pertama, campurkan kubis dengan sayuran favorit Anda dan gunakan saus yang kental. Pada minggu kedua, kurangi jumlah sayuran lainnya. Pada minggu ketiga, kurangi kekentalan saus. Pada minggu keempat, Anda akan terkejut menemukan bahwa Anda telah terbiasa dan bahkan menyukai rasa manis lembut kubis. Masalah nomor 4. Saya menderita penyakit asam lambung GERD. Apakah aman untuk makan kubis? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya kubis mengandung vitamin U yang membantu menyembuhkan lapisan lambung. Namun bagi mereka dengan refluks akut, kubis mentah pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman karena asam lambung. Solusi paling aman adalah ini. Pertama, konsultasikan dengan dokter spesialis gastroenterologi untuk memeriksa kondisi Anda saat ini. Jika refluks Anda ringan, Anda boleh makan kubis, tetapi harus dimulai dengan jumlah yang sangat kecil dan jangan pernah memakannya saat perut benar-benar kosong. Makanlah beberapa sendok nasi terlebih dahulu, lalu makan kubis. Dan ingat, jangan langsung berbaring setelah makan, duduk tegak selama minimal 30 menit. Banyak orang bertanya kepada saya, dalam masakan Indonesia kita, ada nasi hangat, sayur berkuah, sambal, dan berbagai lauk pauk. Kapan saya harus makan kubis mentah? Apakah ini tidak akan merusak budaya makan tradisional kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Hari ini, saya akan memberitahu Anda cara menyelaraskan kubis mentah dengan sempurna ke dalam pola makan Indonesia. Cara untuk menjaga kesehatan sambil tetap melestarikan tradisi. Pertama, saya ingin memperjelas sesuatu. Kubis mentah bukanlah makanan pengganti hidangan tradisional kita. Ia seperti seorang pengawal yang berdiri di depan pintu untuk melindungi tubuh Anda dari serangan gula darah. Jadi Anda sama sekali tidak perlu melepaskan sambal lezat atau lauk favorit Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan satu langkah yang sangat sederhana sebelum makan. Bayangkan meja makan tradisional Indonesia Anda. Semangkuk nasi putih hangat, semangkuk sayur berkuah, sambal, tahu, dan tempe yang lembut, lalapan, ikan bakar, ayam goreng. Sekarang, saya akan memberitahu Anda urutan makan yang akan memungkinkan Anda menikmati makanan sepenuhnya tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Langkah pertama, dan yang paling penting, sebelum menyentuh makanan apapun dengan sendok dan garpu Anda, makanlah seperempat kubis mentah yang sudah Anda siapkan. Kunyah perlahan dan saksama selama 10 menit. Inilah perisai emas yang melindungi lambung Anda. Menurut sebuah penelitian di Tokyo, hanya dengan mengunyah kubis selama 10 menit, seratnya akan melapisi dinding lambung dengan rapat, mempersiapkannya untuk memblokir gula dari makanan yang akan masuk berikutnya. Langkah kedua, setelah selesai dengan kubis, makanlah sayuran lain seperti sayur rebus bayam, kangkung, lalapan, atau tumis jamur. Mengapa? Makanan ini juga kaya serat yang akan memperkuat lapisan pertahanan. Langkah ketiga, selanjutnya adalah giliran protein. Ayam goreng, ikan bakar, telur, tahu, dan tempe termasuk di sini. Protein dicerna secara perlahan, membuat Anda merasa kenyang lebih lama dan tidak menaikkan gula darah secara signifikan.
Langkah keempat yang terakhir, nasi dan kuah sup benar. Nasi yang biasanya kita makan pertama kali, sekarang harus dimakan paling akhir. Pada titik ini, perut Anda sudah berisi serat, sayuran, dan protein, sehingga ketika nasi masuk, gulanya akan diserap jauh lebih lambat dan merata. Lalu, bisakah asinan atau kimchi menggantikan kubis mentah? Saya tegaskan dengan jelas, sama sekali tidak bisa. Kimchi adalah jiwa masakan Korea, sangat lezat dan baik untuk kesehatan berkat proses fermentasinya, tetapi sebagian besar enzim pemecah pati yang berharga telah hilang selama proses pengasinan dan fermentasi. Selain itu, kimchi tinggi garam yang tidak baik bagi penderita tekanan darah tinggi. Sebuah studi dari Australian Heart Research Institute menemukan bahwa orang dewasa di atas 50 tahun yang mengonsumsi terlalu banyak garam memiliki risiko stroke 30% lebih tinggi. Jadi Anda masih bisa makan kimchi tetapi dalam jumlah sedang dan itu sama sekali tidak bisa menggantikan kubis mentah. Cobalah sesuaikan pola makan Anda. Pola makan Indonesia yang ideal bagi mereka yang ingin mengelola gula darah adalah seperti ini. Seperempat kubis mentah, semangkuk nasi yang ukurannya lebih kecil dari biasanya, kurangi dari 1 piring penuh menjadi 2,3, berbagai macam sayuran rebus dan lalapan, sepotong protein seukuran telapak tangan, sedikit sambal, dan semangkuk sayur kuah bening. Dengan ini, Anda masih bisa makan kenyang, menikmati hidangan tradisional, dan gula darah Anda akan terkontrol dengan sempurna. Saya sangat tahu bahwa mengubah kebiasaan makan tidaklah mudah, terutama karena budaya makan nasi dulu sudah sangat mendarah daging bagi kita. Tapi coba pikirkan, tanpa mengorbankan makanan apapun, hanya dengan mengubah urutan makan, Anda dapat melindungi pembuluh darah, jantung, dan bahkan mencegah kerusakan otak yang disebabkan oleh gula darah tinggi. Ini bukanlah pengorbanan, melainkan pilihan yang bijaksana. Sempurna. Sekarang Anda tahu betul cara memanfaatkan kubis dengan sempurna dalam pola makan tradisional Indonesia. Namun, sebanyak apapun pengetahuan yang Anda miliki, tidak akan ada gunanya jika Anda memilih kubis berkualitas buruk atau menyimpannya dengan salah sehingga semua nutrisinya hilang. Ini adalah langkah yang sangat penting yang sering diabaikan banyak orang. Mulai sekarang, saya akan memberitahu Anda trik rahasia yang bahkan digunakan oleh para koki profesional. Jadi, bagaimana cara mengenali kubis emas? Saat berdiri di bagian sayuran, puluhan kubis mungkin terlihat sama. Namun, di antara mereka hanya sedikit yang benar-benar segar dan penuh nutrisi. Ada 5 kriteria emas yang harus Anda ingat. Pertama, angkat kubis secara langsung dan rasakan beratnya. Kubis yang baik harus terasa berat untuk ukurannya. Itu berarti kubis itu padat dengan air dan nutrisi. Sebaliknya, jika terasa ringan secara tidak normal, berarti kubis itu sudah lama dan kehilangan kelembapannya. Kedua, lihat daun luarnya. Warnanya harus hijau cerah dan tidak boleh ada bekas kuning atau koklat. Menurut penelitian dari Universitas California, kubis yang daun luarnya masih hijau memiliki vitamin C 30% lebih banyak daripada kubis yang sudah mulai menguning. Ketiga, dan ini adalah trik yang hampir tidak diketahui, tekan sedikit bagian tengah kubis. Jika keras dan tidak melekuk, itu adalah kubis yang bagus. Jika lembek atau terasa kosong di dalam, jangan pernah membelinya. Keempat, periksa bagian bawahnya. Jika pangkalnya putih dan lembab, itu sangat segar. Sebaliknya, jika kering dan berwarna kecoklatan, berarti sudah dipanen beberapa hari yang lalu. Kelima, tidak apa-apa untuk mengupas sedikit satu daun terluar. Jika pedagangnya mengeluh, jangan beli di toko itu. Daun bagian dalam harus renyah hingga mengeluarkan suara krak saat dipatahkan. Antara kubis putih, kubis ungu, dan kubis hijau, mana yang terbaik? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Sebenarnya, ketiga jenis itu baik, tetapi masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Kubis putih yang paling umum memiliki enzim pemecah pati terbanyak dan harganya paling murah, sehingga paling cocok bagi mereka yang bertujuan untuk mengontrol gula darah setiap hari. Kubis ungu memiliki warna ungu yang indah dan sangat kaya antioksidan. Menurut Polish Nutrition Institute, kandungannya 6 kali lebih banyak daripada kubis putih. Namun harganya sedikit lebih mahal dan rasanya agak pahit. Kubis hijau atau kubis Brussels sebenarnya adalah kerabat jauh kubis, seukuran bola golf, dan meskipun sehat, enzim pemecah patinya lebih sedikit. Kesimpulannya adalah, jika tujuan Anda adalah menurunkan gula darah, kubis putih adalah yang paling ekonomis dan paling efektif. Lalu bagaimana cara menyimpannya agar nutrisinya tidak hilang? Begitu Anda membawanya pulang, jangan pernah mencucinya. Biarkan apa adanya.
Masukkan secara longgar ke dalam kantong plastik yang berlubang dan simpan di laci sayuran di kulkas. Suhu ideal adalah 1 hingga 4 derajat Celcius, suhu yang sangat dingin. Menurut penelitian dari Swiss Federal Institute of Technology, jika disimpan dengan benar, kubis dapat mempertahankan 90% nutrisinya selama 2 minggu. Jika Anda sibuk dan tidak punya waktu untuk menyiapkan kubis setiap hari, ada cara yang sangat bagus. Setiap minggu malam, potong 1 kubis utuh menjadi 7 bagian dan simpan masing-masing di dalam wadah terpisah. Ingat, harus wadah kedap udara. Dengan cara ini, Anda bisa mengambil satu setiap pagi dan langsung memakannya. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Setelah dipotong, kubis hanya boleh disimpan maksimal selama 3 hari. Setelah itu, enzimnya akan berkurang drastis. Luar biasa. Sekarang Anda telah sepenuhnya dilengkapi dengan semua pengetahuan yang Anda butuhkan. Mengapa harus makan kubis? Bagaimana cara makan yang benar? Bagaimana membuatnya lebih lezat? Bagaimana mengatasi kesulitan? Bagaimana menggabungkannya dengan makanan Indonesia? Serta bagaimana membeli dan menyimpannya? Sekarang hanya tersisa satu pertanyaan. Berapa lama saya harus melakukannya secara konsisten? Inilah saatnya saya mengungkap rencana emas 3 bulan yang telah mengubah kehidupan ribuan orang. Dari orang-orang yang mempraktekkan metode ini dengan benar, 93% berhasil menurunkan berat badan dan banyak dari mereka kehilangan 5 kilogram, bahkan hingga 10 kilogram hanya dalam 3 bulan. Tentu saja gula darah mereka juga turun secara signifikan. Namun yang ingin saya tekankan adalah Anda sama sekali tidak perlu menurunkan berat badan secara drastis. Hanya dengan mengurangi 2 hingga 3 kilogram dari berat badan Anda saat ini, gula darah sudah dapat membaik secara signifikan. Saya tahu banyak dari Anda berpikir, ya ampun, apa saya harus menahannya seumur hidup? Ini terlalu sulit. Tapi tidak. Inilah bagian paling menakjubkan dari metode ini. Anda hanya perlu berkomitmen selama 3 bulan. Bukan seumur hidup, bukan 1 tahun, hanya 90 hari. Jika Anda dapat mengubah takdir kesehatan Anda hanya dalam 3 bulan, bukankah itu patut dicoba? Untuk membantu Anda membayangkannya dengan mudah, 3 bulan adalah waktu dari awal musim panas hingga akhir musim panas, atau dari awal musim hujan hingga musim kemarau tiba. Ini adalah periode yang singkat, tetapi cukup untuk menciptakan keajaiban. Dan ini sama sekali bukan proses yang menyakitkan atau mengharuskan Anda menahan lapar. Jika Anda lapar, Anda bisa dengan tenang makan kubis, lobak rebus, wortel kukus, atau umbi-umbian yang dimasak. Fakta bahwa Anda boleh makan saat lapar saja sudah membuat hati lebih ringan dan memberikan kekuatan untuk melanjutkan. Lalu, mengapa 3 bulan? Mengapa bukan 1 bulan atau 6 bulan? Saya akan jelaskan. Psikolog dan peneliti perilaku manusia di Eropa dan Amerika telah menemukan bahwa dibutuhkan minimal 21 hari hingga maksimal 90 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Dan 3 bulan, yaitu 90 hari, adalah titik emas, di mana tahap usaha berubah menjadi kebiasaan alami. Pada minggu pertama mungkin akan sedikit sulit, dan Anda harus memotivasi diri setiap hari. Memasuki minggu kedua, makan kubis sebelum makan menjadi semakin biasa. Di bulan kedua, Anda mulai merasa ada yang kurang jika tidak ada kubis. Dan setelah 3 bulan, ini menjadi bagian dari rutinitas Anda, seperti menyikat gigi dan mencuci muka di pagi hari. Pada saat itu, Anda akan melihat kembali perjalanan Anda dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Alasan kedua saya menetapkan standar 3 bulan adalah karena psikologi manusia. Jika saya mengatakan sejak awal Anda harus melakukan ini seumur hidup, sebagian besar dari Anda bahkan tidak akan memulainya. Saya telah melihat begitu banyak orang yang berpikir, nanti saja, atau coba dulu, dan akhirnya tidak pernah mempraktekannya dengan serius. Apa hasilnya? Karena dilakukan setengah-setengah dan kurang serius, tentu saja tidak ada efek yang terlihat. Tetapi 3 bulan adalah periode yang sangat spesifik, jelas, dan mudah untuk dijanjikan. Anda bisa menandainya di kalender, menghitung mundur hari demi hari, dan merasakan perubahan Anda sendiri. Coba bayangkan adegan ini. 3 bulan telah berlalu, dan Anda masuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Dokter melihat hasil tes Anda dan berkata dengan mata terkejut, gula darah pasca makan Anda turun dari 230 menjadi 160. Berat badan Anda turun 5 kilogram, dan HbA1c Anda juga kembali ke rentang normal. Inilah momen ajaib yang dialami oleh ribuan orang setelah mempraktikkan diet kubis. Sekarang saya akan menjelaskan standar keberhasilan dengan jelas. Jika setelah 3 bulan, berat badan Anda turun lebih dari 3% dari berat awal dan gula darah Anda juga turun, selamat. Anda telah mencapai tujuan Anda. Apa hal terpenting pada saat ini?
memberi banyak pujian pada diri sendiri. Ya, Anda telah mengalahkan diri sendiri, bertahan sampai akhir, dan membuktikan bahwa Anda bisa mengubah takdir kesehatan Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dan jika Anda sangat luar biasa dan berat badan Anda turun serta gula darah membaik bahkan sebelum 3 bulan, Anda harus lebih bangga lagi. Ini adalah bukti bahwa tubuh Anda merespons metode ini dengan sangat baik. Sekarang, tinggalkan semua malam-malam cemas karena gula darah, kekhawatiran, dan stres. Anda telah memegang kunci untuk mengelola kesehatan Anda sendiri dan dapat menjalani kehidupan yang lebih proaktif dan lebih sehat. Namun, sekarang pertanyaan besar tersisa. Apa yang harus dilakukan setelah 3 bulan? Saya ingin jujur, keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Anda. Anda bisa berhenti sejenak dan perlahan kembali ke kehidupan normal, atau Anda bisa melanjutkan kebiasaan baik ini. Kedua pilihan itu benar, selama Anda mendengarkan sinyal tubuh Anda dengan baik. Jika Anda merasa, saya ingin menurunkan beberapa kilogram lagi, atau sedikit lagi dan gula darah saya akan kembali normal sepenuhnya, atau akhir-akhir ini tubuh saya terasa sangat ringan dan saya merasa berenergi tidak seperti sebelumnya, maka saya akan mendorong Anda untuk melanjutkan. Tetapi jangan pernah memaksakan diri. Kesehatan adalah maraton, bukan lari cepat. Sebaliknya, jika Anda merasa saya lelah, ini sulit, saya ingin berhenti, maka berhentilah segera. Jika Anda terus memaksakan diri, Anda bisa jatuh ke dalam perangkap efek yoyo. Saya telah melihat banyak kasus. Menahan diri terus-menerus hingga suatu hari meledak dengan makan berlebihan. Berat badan naik lebih dari sebelumnya dan gula darah melonjak lagi. Kondisi yang paling ideal adalah apa? Ketika metode ini menjadi bagian alami dari hidup Anda. Seperti kisah seorang ahli gizi di Jepang, ia telah mempertahankan kebiasaan ini selama 18 tahun. Awalnya karena tuntutan pekerjaan. Sebagai seorang ahli obesitas dan diabetes, ia tidak boleh menambah berat badan. Tetapi setelah 18 tahun, kebiasaan ini bahkan tidak lagi terasa seperti usaha. Itu hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, kabar gembira terakhir. Ketika Anda berhasil mengontrol berat badan dan gula darah, banyak masalah kesehatan lainnya akan ikut membaik. Tekanan darah akan turun, trigliserida dan kolesterol akan kembali normal, lutut akan tidak terlalu sakit, dan sendi panggul akan lebih fleksibel. Dan yang paling penting, Anda dapat mencegah penyakit mematikan seperti serangan jantung dan stroke. Demikianlah, kita telah menjelajahi semua kekuatan luar biasa dari kubis, bukan begitu? Dari cara memilih, cara makan, cara menyimpan, hingga kisah sukses nyata. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Saya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Apakah Anda ingin terus hidup dalam kekhawatiran akan gula darah? Apakah Anda ingin hidup bergantung pada obat dan takut akan komplikasi? Ataukah Anda ingin mengendalikan kesehatan Anda sendiri? Jika jawabannya ya, mulailah sekarang juga. Sebelum makan malam hari ini, belilah sebongkol kubis di pasar atau supermarket, potong dan makanlah. Hanya dengan itu, perjalanan 3 bulan yang akan mengubah hidup Anda dimulai. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, tekan tombol suka untuk memberitahu saya bahwa Anda menyukai konten ini. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang berjuang dengan gula darah. Mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup mereka. Tinggalkan komentar di bawah. Kapan Anda akan mulai makan kubis? Pagi, siang, atau malam? Saya akan membaca dan menjawab semua komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga di masa mendatang. 3 bulan dari sekarang, saya sangat menantikan pesan seperti ini dari Anda. Saya berhasil. Gula darah saya sudah turun. Percayalah, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat Anda mendapatkan kembali kesehatan Anda. Terima kasih banyak telah menonton video yang panjang ini sampai akhir. Saya berharap Anda selalu sehat dan bahagia bersama keluarga untuk waktu yang lama. Dan ingat, bertambah tua tidak berarti sakit, asalkan kita merawat diri kita dengan benar. Sampai jumpa di video berikutnya.